A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Ridho Dwi Ananda, mahasiswa PAI kelas 4F. Di sini saya akan membuat video presentasi yang mana menjadi ujian tengah semester yang ditugaskan oleh dosen pengampu, yakni Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOS MAG. Baiklah, pembahasan saya kali ini yakni mengenai tentang qadzaf. Nah, teman-teman, saya di sini akan membagi penjelasan saya ataupun presentasi saya ini menjadi 3 bagian dan diakhiri dengan penutup. Yakni pertama tentang pengertian dasar qadzaf, yang kedua pengertian had dan syarat-syarat had qadzaf, yang ketiga bagaimana sih gugurnya had qadzaf, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah teman-teman, kita di sini akan memasuki pembahasan yang pertama, yakni pengertian dasar dari qadzaf. Apa sih sebenarnya qadzaf itu? Qadzaf yakni asal kata makna al-lughah dari qadzaf itu ar-ramyu bil asai, atau melemparkan sesuatu atau menuduhkan sesuatu. Nah, ini diambil dari mana? Dari Al-Quran, yang dimana terletak dalam surah An-Nur ayat keempat. Bagaimana bunyinya? Yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik itu berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh tadi itu 80 kali cambuk. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surah An-Nur ayat keempat. Nah, jadi pengertian dasarnya kita mengambil dari nas Al-Quran, yakni menuduhkan sesuatu. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari had dan syarat-syarat had qadzaf. Adapun had itu ialah isim mufrad dari hudud atau jarimah. Hud itu adalah had, itu adalah batasan. Adapun batasannya yakni sanksi seorang yang menuduh qadzaf, yang menuduh seseorang yang berzina, yakni sebesar sebanyak 80 kali cambukan. Nah, itu dari mana? 80 itu diambil dari nasnya Al-Quran juga di surah yang sama, surah An-Nur ayat keempat, yang mana dalam penekanan ayat itu fajliduhum 80 jaldah. Maka apabila tadi orang-orang yang menuduh tadi itu dia tidak benar tuduhannya, maka fajliduhum, cambuk dia, deralah dia, 80 kali jaldah, 80 kali cambukan, 80 kali deraan. Nah, sekarang adapun syarat-syarat dari qadzaf itu sendiri. Al-Mawardi dalam tafsirnya menyebutkan beberapa pendapat. Yang pertama kita kutip dari hukum
had dalam qadzaf merupakan hak adami. Nah, ini dari pendapatnya pandangan madhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam argumentasi yang diperkuat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa imam atau hakim tidak boleh menangani kasus tuduhan tanpa adanya tuntutan dari pihak tertuduh. Yang kedua, bahwa hukuman had bisa gugur dengan adanya ampunan dari pihak tertuduh. Yang ketiga, bahwa apabila penuduh mati sebelum dilaksanakan hukuman, maka kelanjutan penuntutan perkara itu jatuh ke tangan ahli warisnya. Jika hukuman bisa gugur dengan adanya ampunan dari ahli warisnya. Itu menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan yang selanjutnya, yakni hukuman had dalam qadzaf merupakan hak Allah. Itu perkataan dari pandangan mazhab Imam Abu Hanifah dengan argumentasi yang diperkuat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kalau kasus tuduhan itu telah diajukan kepada hakim, maka penuduh wajib dihukum meskipun pihak tertuduh menarik tuntutannya. Yang kedua, hukuman tidak dapat digugurkan dengan adanya ampunan dari pihak tertuduh, hanya taubatlah yang bermanfaat bagi dirinya dalam hubungannya dengan Allah di akhirat nanti. Yang ketiga, hukuman bagi hamba separuh dari hukuman orang merdeka seperti dalam kasus zina. Yang keempat, had dalam qadzaf tidak bisa diganti dengan harta. Adapun yang kelima, hukuman had dalam qadzaf merupakan perpaduan antara hak Allah dan hak adami. Oleh karena itu, jika qadzif setelah menerima hukuman cambuk 80 kali menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa itu lagi di masa yang akan datang, maka hak sipilnya dalam memberikan kesaksian dapat dipulihkan kembali. Itu menurut pandangan dari madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Nah, teman-teman, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yakni mengenai tentang gugurnya had qadzaf. Had qadzaf atau hukuman bagi orang yang menuduh zina tanpa bukti yang kuat merupakan salah satu hukuman dalam syariat Islam yang cukup kontroversial. Meskipun diatur dalam Al-Quran, pelaksanaan had qadzaf ini sering menuai pro dan kontra berbagai negara yang menerapkan hukum Islam. Jadi sejak tahun 2020 hingga saat ini, perdebatan seputar had qadzaf kembali mencuat dengan adanya beberapa kasus dan perkembangan regulasi terkait di beberapa negara. Kami akan mengkaji pandangan imam empat madhab, yakni madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun pandangan yang pertama yakni madhab Hanafi, madhab yang paling tua dahulu. Dalam pandangan madhab Hanafi, had qadzaf dapat gugur atau tidak dilaksanakan jika terdapat beberapa kondisi tertentu. Pertama, jika si penuduh mencabut tuduhannya sebelum dilaksanakannya hukuman. Kedua, jika si penuduh gila atau masih di bawah umur, belum balik. Yang ketiga, jika si penuduh adalah seorang budak. Terus, dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kasus dan kajian yang merujuk pada pandangan mazhab Hanafi terkait gugurnya had qadzaf ini. Misalnya pada tahun 2021, seseorang hakim di Pakistan merujuk pada pandangan Hanafi dalam membebaskan seseorang perempuan dari hukuman had qadzaf karena dianggap masih di bawah umur saat melakukan tuduhan. Selanjutnya pandangan mazhab Maliki. Menurut pandangan mazhab Maliki, had qadzaf dapat gugur atau tidak dilaksanakan jika si penuduh adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk dikenai hukuman. Seperti orang gila, anak di bawah umur, atau orang yang terpaksa melakukan tuduhan karena situasi yang mengancam jiwanya. Nah, hal ini pada 2020 terdapat perdebatan di Malaysia terkait penerapan had qadzaf terhadap seorang perempuan yang dituduh melakukan zina. Beberapa ulama merujuk pada pandangan Maliki bahwa hukuman tersebut seharusnya tidak diberlakukan kepada si perempuan dianggap berada dalam situasi yang mengancam jiwanya. Selanjutnya, yakni pandangan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, had qadzaf dapat gugur atau tidak dilaksanakan jika si penuduh adalah orang yang tidak memiliki kapasitas hukum seperti orang gila, anak di bawah umur, atau orang yang terpaksa melakukan tuduhan karena ancaman. Nah, kasus ini pada 2022 terdapat di kasus di Yaman di mana seseorang perempuan dituduh berzina oleh suaminya. Namun, beberapa ulama Syafi'i berpendapat bahwa hukuman had qadzaf tidak seharusnya diperlakukan karena si perempuan dianggap berada dalam situasi yang mengancam jiwanya. Dan terakhir pandangan mazhab
Imam Hambali. Yakni menurut madhab Imam Hambali, had qadhaf dapat gugur atau tidak dilaksanakan jika si penuduh adalah orang yang tidak memiliki kapasitas hukum seperti orang gila, anak di bawah umur, atau orang yang terpaksa melakukan tuduhan karena ancaman. Nah, kasusnya pada 2021 terdapat kasus di Arab Saudi di mana seseorang perempuan dituduh berzina oleh mantan suaminya, namun hakim merujuk pada pandangan Hanbali dan memutuskan untuk tidak menerapkan had qadhaf karena si perempuan dianggap berada dalam situasi yang mengancam jiwanya. Jadi dari uraian di atas terlihat bahwa keempat mazhab dan memiliki pandangan yang relatif serupa terkait gugurnya had qadhaf ini. Secara umum, mereka sepakat bahwa had qadhaf dapat gugur atau tidak dilaksanakan jika si penuduh adalah orang yang tidak memiliki kapasitas hukum, seperti orang gila, anak di bawah umur, atau orang yang terpaksa melakukan tuduhan karena situasi yang mengancam jiwanya. Baiklah, teman-teman, kita sudah membahas mengenai tentang pengertian dasar qadhaf, pengertian had dan syarat-syarat had qadhaf, lalu gugurnya had qadhaf tersebut, dan sekarang sampailah di akhir, yakni penutup bagi video presentasi saya ini. Semoga apa yang saya presentasikan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua dan bisa kita amalkan apabila nanti terjadi di kehidupan kita. Dan semoga kita dijauhkan dari yang namanya qadhaf ini, teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya. Sesungguhnya yang benar itu hanyalah datang dari Allah dan yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.